Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inas Yasmina Salsabila dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 2. Pada kesempatan kali ini, pada UAS kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan materi yang telah selesai dibahas pada akhir semester ini. Nah, adapun pembahasannya dimulai dari pertemuan yang ke-8, yakni integrasi ilmu dan adab. Lalu yang 9, jiwa dan potensinya. 10, jiwa dan problematikanya. 11, konsep alam seni dan kebudayaan. 12, konsep bahagia dan sejahtera. 13, pilar kebangkitan umat Islam. Lalu yang ke-14, waspada diabolisme pemikiran. Lalu yang terakhir 15, alam gaib dan kebangkitan. Ya, dimulai dari pembahasan yang ke-8, ya, integrasi ilmu dan adab. Nah, adapun dalam penggalan ayat dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, yang jalan sesat yang ini tuh dimaksudkan ditunjukkan kepada orang-orang Yahudi. Ya, dalam suatu tafsir mengatakan jalan yang sesat ini ditunjukkan kepada orang-orang Yahudi gitu. Mereka mengetahui ilmu tetapi tidak mempraktekannya. Memiliki ilmu tapi tidak digunakan gitu, tidak untuk dibuka pemikirannya untuk dapat menerima hidayah. Nah, maka dari itu ilmu dan adab itu harus saling berintegrasi. Tidak ada yang paling cenderung antara ilmu dan adab, sehingga keduanya perlu selaras. Nah, ilmu itu harus dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selama menuntut ilmu, hati kita haruslah bersih dan ikhlas karenanya. Nah, adapun adab terhadap guru. Yang pertama itu jangan meninggikan suara. Lalu yang kedua, jangan merasa lebih tahu gitu, sehingga muncullah kesombongan terhadap dirinya. Nah, adapun membaca, yaitu salah satu yang termasuk adab dari ilmu gitu. Karena dengan membaca kita dapat menambahkan wawasan gitu terhadap pengetahuan, wawasan terhadap diri kita. Nah, adapun doanya ya untuk meminta agar kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Lalu seorang yang berilmu jika ia mempraktikkan adab-adab yang terkandung di dalamnya. Nah, dan orang yang dikatakan beradab pun jika ia mengilmui adab yang dilakukannya. Adapun integrasi ilmu dan adab akan terjadi selamanya dalam worldview Islam. Islam tidak mengenal adanya dikotomi antara ilmu pengetahuan kognitif dan akhlak. Lalu pembahasan yang ke-9, jiwa dan potensinya. Nah, diawali dengan ruh. Nah, ruh ini yakni urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ruh sudah ditiupkan kepada jasad. Nah, yang itulah disebut dengan jiwa. Ya, wa qad khaba man dassaha, qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, dan beruntunglah orang-orang yang menyucikannya dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya. Nah, Imam Al-Ghazali juga menyatakan bahwa sifat hati yang dapat membinasakan diri yakni ada dengki, ria, dan ujub. Adapun jiwa yang kotor seperti yang pertama, manusia itu terlalu mencintai dunia atau bisa disebut dengan al-wahan. Dan yang kedua, mendahului Allah dan Rasulnya, mengutamakan kepentingan lain dibandingkan dengan Allah dan Rasulnya. Nah, yang ketiga itu ada faktor was-was. Lalu pembahasan yang ke-10, jiwa dan problematikanya. Seorang mukmin yang berbuat dosa terdapat bercak hitam pada kolbu atau hatinya, dan dosa yang dilakukan manusia ini sesungguhnya membawa kegelisahan pada dirinya. Terdapat dalam sabda Nabi, sesungguhnya hati itu dapat berkarat, sebagaimana besi berkarat. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lalu ditanya, apa yang membuat hati agar tidak berkarat? Rasul menjawab, membaca Al-Quran dan mengingat kematian. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, adapun dalil
dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Yang artinya Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Nah, dalam ayat di atas menerangkannya bahwa hati yang tertutup sudah tidak dapat mengetahui baik buruknya suatu hal karena hidayah sudah tertutup pada dirinya. Pembahasan yang ke-11 yakni konsep alam, seni, dan budaya. Manusia itu hidup di muka bumi untuk menjadi khalifatullah atau pemimpin Allah, di mana manusia itu dapat memakmurkan bumi dalam rangka ibadah, sehingga menjadikan bumi yang kosong ini membudidayakan nilai-nilai keislaman. Lalu dalam barat, mereka itu tidak menyatukan konsep alam dan budaya dengan Tuhan. Ya, konsep alam dan budaya juga dengan Tuhan. Lalu dalam masalah budaya juga tidak bisa dipisahkan dengan politik ya. Politik, sains maupun teknologi. Lalu seni ini tidak boleh keluar dari nilai-nilai Islam. Nah, ada satu poin yang harus kita ketahui bahwa suatu hal yang indah juga tidak boleh berlebihan. Ya, kesenangan dan keindahan juga perlu diikat dengan nilai-nilai agama, perlu diketahui pula asalnya apakah haram atau halal. Mungkin kita melihat suatu hal itu indah, suatu hal itu dapat nikmat dipandang gitu, tetapi ternyata itulah hal-hal yang tidak boleh kita lihat sebenarnya. Maka ketahuilah dulu hukumnya itu haram atau halal. Lalu pembahasan yang ke-12 yakni konsep bahagia dan sejahtera. Ada kata al-falah yang berarti sungguh bahagia orang-orang yang beriman, senantiasa dalam kebaikan, terpenuhi keinginannya dan sukses. Ya. Adapun dalil ya alladzina hum qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Nah, seandainya hati seorang khusyuk, maka anggota lain ikut khusyuk. Dan ketika Aisyah ditanya terkait akhlak Nabi SAW, maka Aisyah menjawab, akhlak Nabi ialah Al-Quran. Nah, orang-orang mukmin itu suka menghindari yang batil, ya. Lalu mukmin yang sempurna itu meninggalkan perkara-perkara yang melalaikan, tidak lalai membayar zakat, menjaga kemaluannya, dan orang yang selalu menjaga amanah dan selalu menjaga salatnya dengan tepat waktu. Pembahasan yang ke-13 yakni pilar kebangkitan umat Islam. Poin A, ya, ada dua kata kunci kebangkitan umat Islam. Yang pertama itu yakin terhadap akhirat, yakin terhadap janji Allah, aturan Allah, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu zuhud, ya, zuhud terhadap dunia. Jadi hanya menaruh dunia itu hanya di telapak tangan, ya, bukan hatinya. Yang B itu kemunduran Islam. Yang pertama itu dikarenakan karena bakhil atau kikir. Nah, bakhil atau kikir ini produk yang berasal dari cintanya terhadap dunia. Lalu yang kedua itu angan-angan yang panjang. Nah, angan-angan yang panjang itu dia terpenuhi akan sisi materi. Maka dari itu seorang yang memiliki angan-angan panjang itu banyak keinginannya dan tidak mau kehilangan apa yang dimiliki seperti jabatan, harta, dan lain-lain. Nah, keyakinan umat Nabi SAW terdahulu itu hijrah, dakwah, dan berperang karena yakin. Maka dari itu Allah membantu mereka. Sedangkan banyak dari umat Islam rusak karena keyakinannya disebabkan ghusul fikri. Adapun 3 tingkatan yakin, ya. Yang pertama itu ilmu yakin atau bagaimana manusia dalam berilmu. Lalu yang kedua itu ainul yakin, Allah tunjukkan apa yang hambanya yakini. Lalu yang ketiga itu hakul yakin, manusia mencapai nikmatnya iman. Nah, pembahasan yang ke-14 yakni waspada diabolisme pemikiran. Nah, sebab orang itu tersesat yakni yang pertama itu syahwat, yang kedua itu syubhat, hal yang samar. Lalu ketiga itu mengikuti jejak syaitan. Nah, mengenai diabolisme pemikiran, kata diabolos yang berarti iblis dalam bahasa Yunani kuno. Maka istilah diabolisme itu adalah pemikiran, watak, dan perilaku seperti iblis ataupun pengabdian kepadanya. Bila disebut kata iblis, seluruh umat Islam sudah mengetahui dan sadar bahwa iblis merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemikiran
Adapun pemikiran orientalis ya, sekularisme itu berpikir bahwa dalam kehidupan agama tidaklah diperlukan, juga seperti dalam politik, pendidikan, profesi, dan sebagainya. Lalu ada liberalisme, ya, yakni tidak menolak agama, tetapi malah mencampur adukan agama dan menganggap semua agama itu sama. Lalu ada ateisme, yakni tidak percaya dengan Tuhan, adanya Tuhan. Nah, pembahasan yang terakhir ialah yang ke-15, alamul ghaib dan kebangkitan. Yaumul Khuruj atau hari keluarnya para penghuni alam baka ya, atau bisa disebut juga dengan hari kebangkitan, di mana saat itu manusia keluar dari alam kuburnya di saat mendengar tiupan sangkakala. Mereka bangkit dan keluar dalam keadaan yang berbeda-beda. Adapun sangkakala tiupan pertama itu untuk kiamat kuburonya, lalu yang kedua itu alam ba'ts atau hari kebangkitannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang cerdas adalah yang menekan nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan orang dungu adalah yang mengikuti hawa nafsunya dan mengangankan kepada Allah berbagai angan-angan. Dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 104, Yaumana tuis sama akatoyisit jilil kutub kama bada'ana awwala khalqin nu'iduh wa'adan alina inna kunna fa'ilin. Yang artinya, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Baik, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.